Pada video ini, saya, Silmi Alvina Sabila, dengan NIM akhir 051, akan membahas mengenai review jurnal Biomarkers in Acute Kidney Injury yang diunggah pada Annals of Intensive Care tahun 2024. Acute Kidney Injury atau AKI merupakan kondisi penurunan fungsi ginjal yang terjadi dengan cepat dalam hitungan jam ataupun hari saja. Kondisi ini cukup serius karena dapat memiliki risiko komplikasi yang tinggi. Selama ini, diagnosis AKI menggunakan parameter serum kreatinin dan output urin. Tetapi, kedua parameter ini memiliki keterbatasan. Parameter serum kreatinin memiliki keterbatasan karena peningkatan kadarnya tidak langsung terjadi setelah kerusakan ginjal, tetapi membutuhkan waktu sekitar 1-2 hari. Selain itu, kadarnya dapat dipengaruhi oleh faktor lain seperti massa otot dan konsumsi obat. Sedangkan pada output urin, nilainya tidak selalu mencerminkan kondisi ginjal, karena volumenya dapat tetap normal meskipun terdapat gangguan. Oleh karena itu, dikembangkan biomarker baru yang mampu mendeteksi AKI secara lebih cepat dan lebih spesifik. Beberapa contoh biomarker tersebut antara lain NGAL, KIM1, TIMP2, dan IGF-BP7. Biomarker ini dapat mendeteksi adanya kerusakan ginjal lebih awal dibandingkan dengan metode konvensional. Berikut merupakan tabel yang disajikan dalam jurnal yang merangkum biomarker pada acute kidney injury berdasarkan hasil penelitian yang dibahas oleh peneliti. Biomarker AKI dapat diklasifikasikan berdasarkan fungsinya. Sebagai contoh, Cystatin C digunakan untuk menilai fungsi filtrasi, NGAL untuk mendeteksi kerusakan tubulus, TIMP2 untuk menunjukkan stress cell, dan IL-18 sebagai indikator inflamasi. Dengan demikian, biomarker memberikan informasi yang lebih spesifik mengenai kondisi ginjal. Secara umum, biomarker memiliki peran penting dalam AKI. Di antaranya adalah membantu diagnosis secara dini, menentukan penyebab, memprediksi tingkat keparahan, serta mengidentifikasi subtype AKI. Salah satu keunggulan utama biomarker adalah kemampuannya dalam mendeteksi AKI lebih cepat dibandingkan serum kreatinin. Kadar biomarker bahkan dapat meningkat sebelum terjadi perubahan fungsi ginjal yang terlihat, yang dikenal sebagai subclinical AKI. Selain untuk diagnosis, biomarker juga dapat digunakan untuk memprediksi prognosis pasien. Sebagai contoh, untuk mengetahui kemungkinan AKI menjadi persisten, kebutuhan terapi dialisis, serta risiko mortalitas. Namun demikian, penggunaan biomarker masih memiliki beberapa keterbatasan. Di antaranya adalah biaya yang relatif tinggi, ketersediaan yang masih terbatas, serta hasil yang dapat bervariasi tergantung kondisi pasien. Sebagai kesimpulan, biomarker memberikan keunggulan dalam mendeteksi AKI secara lebih cepat dan lebih sensitif. Selain itu, biomarker juga mendukung konsep precision medicine. Namun, masih diperlukan pengembangan lebih lanjut agar dapat digunakan secara luas dalam praktik klinis.